Kali ini kita akan belajar fungsi teks. Fungsi teks digunakan untuk mengolah atau memanipulasi data yang berisi dalam suatu sel yang bersifat teks. Contoh, saya berikan sebuah nama di sel B2. Salah satu rumus fungsi teks yang pertama yang kita gunakan adalah left. Left adalah penggunaan rumusnya ditujukan untuk mengambil jumlah karakter yang dihitung dari sebelah kiri sebuah sel. Contoh, kita mau mengambil nama bunga dari sel D2. Bunga memiliki jumlah karakter 5. B, U, N, G, A. Ada 5 karakter. Jika kita tulis rumus left, akan diminta teks, yaitu D2. Number of karakter adalah jumlah karakter yang kita inginkan. Seperti yang kita telah hitung sebelumnya, bunga memiliki 5 karakter. Maka akan menghasilkan bunga. Sedangkan ini bertujuan untuk mengambil beberapa jumlah karakter di tengah suatu karakter yang berada dalam suatu sel. Contoh, jika saya ingin mengambil Citra, ambil teksnya D2, dimulai dari C adalah karakter setelah spasi. Jika dihitung dari huruf B, maka C adalah karakter ke-7. Dan Citra memiliki 5 karakter. Sedangkan penggunaan right berlawanan dengan penggunaan left. Jika left dihitung dari awal dari suatu karakter, sedangkan right akhir dari suatu karakter. Kalau kita mau mengambil karakter dari sebelah kanan dan kita ingin mengambil kata Lestari, Lestari memiliki karakter berjumlah 7. Maka bisa kita buatkan rumusnya right, teksnya D2, dan jumlah karakter 7. Sedangkan len digunakan untuk menghitung berapa jumlah karakter dalam suatu sel. Kalau kita ingin menghitung berapa jumlah karakter yang berada di sel D2, tinggal kita masukkan ke dalam rumus len. Jadi bunga Citra Lestari dengan spasinya juga terhitung 19. Sedangkan trim adalah penggunaan rumus untuk menghilangkan spasi berlebihan di dalam suatu sel. Contoh, jika saya membuat nama bunga Citra Lestari di E2, dengan spasi lumayan banyak, dan kita hitung len-nya, jumlah karakter yang ada dalam sel E2 adalah 30. Jika kita mau menghapus spasi berlebihan tadi, kita bisa masukkan ke dalam rumus trim. Bisa kita cek dengan penggunaan rumus len. Spasi yang berada di E2 telah dipotong atau di-cut di dalam sel E8. Sehingga spasi setelah Lestari sudah dihapus. Penggunaan rumus find adalah untuk mencari karakter yang ada dalam suatu sel. Contoh, kita mau mencari huruf U di dalam sel D2.
find text U dalam teks D2 dimulai dari karakter pertama. Kita menghitung dari B. Maka bisa dilihat hasilnya adalah 2. Karena U merupakan karakter kedua dalam sel D2. Bagaimana kalau kita ubah menjadi 2? Maka akan tetap menghasilkan karakter kedua. Karena U dicari mulai dari karakter kedua. Dan U tetap merupakan karakter nomor kedua dalam sebuah sel D2. Bagaimana kalau kita menggantinya menjadi 3? Maka U tidak ditemukan dalam D2. Karena kita baru memulai mencari U di karakter ketiga, N, dan setelah N tidak mempunyai atau tidak memiliki karakter U di dalam sel D2. Sekarang kita akan belajar penggunaan rumus replace. Penggunaan rumus replace digunakan untuk mengganti satu atau beberapa karakter menjadi karakter yang kita inginkan. Contoh, seandainya dari nama bunga Citra Lestari ini saya ingin mengganti nama bunga menjadi buah. Maka saat memasukkan rumus replace, ini adalah alt text, kita masukkan sel D2, start number. Start number ini adalah nomor karakter awal yang kita inginkan. Karena kita ingin mengganti bunga, B pada bunga Citra Lestari adalah karakter yang pertama. Dan nomor karakter yang mau kita rubah berarti bunga 5 karakter, dan kita mau menggantinya menjadi buah. Maka rumus replace telah berhasil digunakan. Sekarang kita akan belajar penggunaan rumus concatenate. Penggunaan rumus concatenate bertujuan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi dalam satu sel. Contoh, kita ingin menggabungkan sel E4, E5, dan E6 ke dalam sel E11. Dalam penggunaan rumus ini tidak dibatasi berapa penggunaan sel yang kita ingin gabungkan. Jika saya ingin menggabungkan bunga, jika saya ingin menjadikannya bunga Citra Lestari seperti di D2, maka kita membutuhkan spasi di sini. Untuk menuliskan karakter spasi, harus kita awali dan akhiri dengan tanda kutip. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari penggunaan rumus upper, lower, dan proper. Untuk penggunaan rumus upper bertujuan merubah semua jenis karakter dalam suatu sel menjadi jenis huruf kapital. Contoh, kita menggunakan sel D2, maka semua jenis karakter yang berada dalam sel D2 menjadi jenis kapital. Sedangkan lower adalah kebalikan penggunaan rumus upper. Semua sel D2 bisa menjadi huruf kecil. Sedangkan penggunaan rumus proper ditujukan untuk merubah semua awalan dari
sebuah kata dalam satu sel menjadi huruf kapital. Contoh, maka setiap awalan kata di dalam sel D2 menjadi huruf kapital. Sekarang kita akan mempelajari penggunaan rumus value. Rumus value digunakan untuk merubah jenis suatu sel menjadi tipe value atau nomor. Kapan penggunaan rumus ini digunakan? Contoh, jika dalam suatu sel kita menemukan penggabungan alfabet dan nomor, kita ingin menjumlahkan 10 dan 20, namun 10 menempel kepada A. Jadi kita harus memisahkan 10 dari A dengan memakai rumus right. Jika kita melakukan penjumlahan pada sel B15 dan B16, seharusnya kita mendapatkan hasil 30. Namun kita mendapatkan hasil 0, karena B15 dan B16 bertipe teks. Jika kita ingin menjumlahkan 10 dan 20, kita harus merubah jenis sel B15 dan B16 menjadi tipe value atau number dengan menggunakan rumus value tadi. Jika kita jumlahkan penggunaan rumus value tadi, maka akan menghasilkan jumlah 30. Secara kasat mata kita bisa membedakan jika suatu sel secara default rata kiri itu merupakan sel bertipe teks, sedangkan jika sel tersebut memakai penggunaan rata kanan, maka sel tersebut berjenis value atau number.